Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sama rekan-rekan saya Waalaikumsalam. kelompok kelompok satu ya teman-teman Iya, Iya, benar. untuk iya Mas, mau kelompok satu presentasi Mas. makalah yang berjudul evaluasi geometri jalan terhadap keselamatan lalu lintas berdasarkan pedoman desain geometrik jalan atau disebut PDGJ. Untuk rekan-rekan saya yang pertama ada Zaki Nur Fauzan, Aban Gaswan, Arjuna Raffi, Rama Bayu, Kevin Indra, Denta, sama Radit. Dan di sini rekan-rekan saya ya di sini ya kelihatan. Dan untuk lanjut dari pendahuluan, sini saya akan menjelaskan pendahulunya sendiri. Di latar belakang ada jalan raya merupakan salah satu infrastruktur transportasi yang memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta kegiatan ekonomi suatu wilayah. Keberadaan jalan yang baik akan mempermudah pergerakan manusia dan distribusi barang dari jauh daerah ke daerah lainnya. Oleh karena itu, pembangunan jalan harus direncanakan dengan baik agar mampu memberikan tingkatan pelayanan yang optimal bagi pengguna jalan serta menjamin keselamatan dalam berlalu lintas. Oke. Salah satu aspek penting dalam perencanaan jalan raya adalah geometri jalan. Geometri jalan sendiri merupakan perencanaan bentuk fisik jalan yang meliputi alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, serta menampang melintang jalan. Perencanaan geometri jalan bertujuan untuk menciptakan kondisi jalan yang aman, nyaman, dan efisien bagi pengguna jalan. Elemen-elemen dalam geometri jalan seperti radius tikungan, superelevasi, kelandaian jalan, lebar, lajur, serta jarak pandang sangat mempengaruhi perilaku pengemudi dan kinerja kendaraan saat melintas suatu ruas jalan. Oke, dan di sini saya mengambil rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan geometri jalan dalam perencanaan jalan raya? Dan yang kedua, apa saja elemen-elemen utama dalam perencanaan geometri jalan raya? Dan ketiga, bagaimana pengaruh geometri jalan terhadap keselamatan lalu lintas? Dan terakhir, bagaimana evaluasi kondisi geometri jalan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dan untuk tujuan sendiri ada menjelaskan pengertian, mengidentifikasi elemen-elemen, menganalisis pengaruh geometri jalan, mengkaji hasil penelitian terkait evaluasi geometri jalan pada beberapa ruas jalan. Dan di sini akan dilanjut sama rekan saya, Mas siapa ini? Mas Kevin ya? Mas Kevin atau siapa ini yang mau? Silakan. Ya, 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 saya Oke, Mas. baik. Nah, saya lanjut, yaitu di bab 2 di tinjauan pustaka, yaitu di titik 1 yang pertama adalah pengertian geometri jalan. Jadi, geometri jalan sendiri adalah bagian penting dalam perencanaan jalan raya yang berkaitan dengan bentuk fisik jalan, meliputi alignment horizontal, vertikal, dan penampang itu melintang. Kemudian untuk perencanaan ini bertujuan agar kendaraan dapat bergerak dengan aman, nyaman, dan efisien, sesuai dengan kecepatan rencana dan fungsi jalan. Dalam prosesnya perlu mempertimbangkan faktor seperti karakteristik kendaraan, volume lalu lintas, kondisi topografi, serta standar yang berlaku, yaitu pedoman desain geometrik jalan atau PDGJ. Oke, Lalu baik. lanjut di Lanjut lanjut. tujuannya, Mas. Oh, oke, oke. Tujuan. Tujuan mana, Mas? Tujuan utama perencanaan geometri 2.2. 2.2. Oke, baik. Ya, 2.2. Sini nah ya. itu. Boleh, boleh. Lanjut, lanjut. Nah, untuk tujuan utama perencanaan geometri jalan adalah untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, kemudian memberikan kenyamanan berkendara, meningkatkan kelancaran lalu lintas, serta menyesuaikan desain jalan dengan kondisi medan. Desain yang baik akan mengurangi risiko kecelakaan, sedangkan desain yang tidak sesuai standar dapat membahayakan pengguna jalan, terutama pada kondisi seperti tikungan kecil dengan radius yang kecil juga. Kemudian lah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Aban Kaswan.
Boleh untuk Mas Aban Gaswan, silakan Mas untuk presentasi makalahnya. Baik, Mas. Saya lanjutkan untuk 2.3, yaitu elemen-elemen geometri jalan. Dalam elemen-elemen geometri jalan ini, kita bakal menjelaskan alinyemen horizontal, lalu yang kedua, penampang melintang jalan, yang ketiga, alinyemen vertikal, dan yang keempat, super elevasi, lalu kelima, jarak pandang. Elemen-elemen geometri jalan, dalam perencanaan elemen geometri jalan terdapat beberapa, oh ya, sudah saya sebutkan, Mas. Langsung masuk ke yang nomor satu, alinyemen horizontal. Oke. Alinyemen horizontal merupakan proyeksi garis tengah jalan pada bidang horizontal yang terdiri dari bagian lurus dan tikungan. Pada bagian tikungan jalan diperlukan perencanaan radius tikungan yang sesuai dengan kecepatan rencana kendaraan. Lalu yang kedua, penampang melintang jalan. Penampang melintang jalan sendiri merupakan potongan melintang jalan yang menggambarkan susunan elemen-elemen jalan, seperti lebar jalur, lalu lintas, baut jalan, median jalan, dan saluran drainase. Lebar lajur ini sangat mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan kendaraan saat melintas. Jalan dengan lebar jalur yang sempit dapat menyebabkan kendaraan sulit bermanuver dan meningkatkan risiko kecelakaan. Lalu yang ketiga, alinyemen vertikal. Alinyemen vertikal yaitu perencanaan profil memanjang jalan yang terdiri dari tanjakan dan turunan. Alinyemen vertikal berfungsi untuk menyesuaikan trase jalan dengan kondisi topografi wilayah. Terdapat dua komponen utama dalam alinyemen vertikal, yaitu pertama itu grade, kelandaian jalan, pelandalan jalan, lalu yang kedua itu lengkung vertikal. Yang pertama, kelandalan jalan atau grade menunjukkan tingkat kemiringan jalan dalam arah memanjang. Yang kedua, lengkung vertikal. Lengkung vertikal digunakan untuk menunjukkan dua kelandaian yang berbeda, sehingga perubahan kemiringan jalan menjadi lebih halus. Dan keempat, super elevasi. Super elevasi merupakan kemiringan lintas di jalan pada tikungan yang bertujuan untuk mengimbangi gaya sentrifugal saat melewati tikungan. Super elevasi dirancang agar kendaraan tetap stabil dan tidak keluar jalur saat melintasi tikungan dengan kecepatan tertentu. Penerapan super elevasi yang sesuai dengan standar desain jalan dapat meningkatkan stabilitas kendaraan saat melewati tikungan, serta mengurangi risiko kecelakaan. Dan yang terakhir, jarak pandang. Jarak pandang merupakan jarak minimum yang diperlukan pengemudi untuk melihat objek di depan jalan dan melakukan tindakan yang diperlukan, seperti mengurangi kecepatan atau berhenti. Ada dua jenis jarak pandang utama dalam perencanaan jalan, yaitu jarak pandang henti dan jarak pandang menyalip. Jarak pandang henti adalah jarak yang diperlukan pengemudi untuk menghentikan kendaraan dengan aman setelah melihat suatu hambatan di jalan. Lalu jarak pandang menyalip, jarak yang diperlukan kendaraan untuk menyalip kendaraan lain dengan aman. Jarak pandang yang tidak memadai dapat menyebabkan pengemudi tidak memiliki waktu yang cukup untuk bereaksi terhadap kondisi jalan, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Lalu saya akan menjelaskan buat empat, yaitu hubungan geometri jalan dengan keselamatan lalu lintas. Geometri jalan memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat keselamatan lalu lintas jalan. Jalan dengan desain geometrik yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan atau meningkatkan potensi kecelakaan karena kondisi jalan tidak mendukung pergerakan kendaraan secara aman. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadan et al. Menunjukkan bahwa tikungan jalan yang memiliki radius kecil dan elevasi yang tidak sesuai dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas pada suatu ruas jalan. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi terhadap kondisi
geometri jalan sangat penting untuk memastikan bahwa desain jalan telah memenuhi standar keselamatan. Sekian penjelasan dari saya. Boleh dilanjutkan oleh Mas siapa yang membahas bab 3. Monggo silakan. Boleh, yuk lanjut Mas. Yang bab 3. Itu bab 3 sendiri siapa Saya, ya? Mas, Boleh lanjut. pada bab gini Mas, pada bab 3 ini saya akan memaparkan metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan makalah ini biar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, di 3.1 jenis dan pendekatan penelitian. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai konsep geometri jalan serta hubungannya dengan keselamatan lalu lintas tanpa melakukan manipulasi variabel. Sedangkan pendekatan studi literatur dilakukan dengan cara mengkaji dan membandingkan berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, serta pedoman resmi, yaitu pedoman desain geometrik jalan atau yang disingkat dengan PDGJ. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian teoritis dan evaluasi hasil penelitian sebelumnya, sehingga tidak memerlukan pengambilan data primer di lapangan. Lanjut di 3.2, yaitu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini tidak dilakukan di lokasi fisik tertentu, melainkan dilakukan melalui kajian literatur dan berbagai sumber yang relevan. Proses penelitian dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengumpulan referensi, pengolahan dan pengelompokan data, analisis data, penyusunan laporan penelitian, sehingga waktu penelitian bersifat fleksibel dan mengikuti proses penyusunan makalah. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitik beratkan pada kedalaman analisis dibandingkan observasi lapangan. Lanjut di 3.3 sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, tetapi melalui sumber yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan meliputi yang pertama, jurnal ilmiah terkait geometri jalan dan keselamatan lalu lintas. Yang kedua, buku referensi teknik sipil. Yang ketiga, pedoman desain geometrik jalan atau PDGJ sebagai standar utama. Yang keempat, hasil penelitian terdahulu yang relevan. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang kuat serta membandingkan berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Mas Dienta. Ya, melanjutkan penjelasan dari Mas Jeki di 3.4, yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini yaitu merupakan teknik dalam penelitian yang dilakukan dengan metode studi literatur. Studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun langkah-langkahnya yaitu satu, ada mengidentifikasi jurnal dan referensi, kemudian ada mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan konsep dasar geometri jalan. Ketiga, ada mengkaji hasil penelitian terdahulu, kemudian keempat, ada mengelompokkan informasi yang sudah diperoleh berdasarkan topik dan pembahasannya. Kemudian ada data 35, yaitu alat dan bahan penelitian, yang di dalam penelitian harusnya ada alat dan bahan, yaitu ada 3.51 alatnya, yaitu ada laptop atau komputer yang digunakan untuk mencari dan mengolah data, jurnal. Yang kedua ada aplikasi pengolahan kata atau Microsoft Word yang digunakan untuk menyusun laporan. Ketika ada akses internet digunakan untuk mencari dan mengunduh jurnal ilmiah. Kemudian ada 3.5 yaitu bahan penelitian, yang dimana ada yang pertama ada jurnal ilmiah mengenai geometri jalan raya, buku referensi teknik sipil, pedoman desain geometrik jalan atau PDGJ, yang kemudian ada data hasil penelitian terdahulu. Kemudian ada 3.6 yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Langkah-langkahnya ada yang pertama mengidentifikasi konsep dasar geometri jalan. Yang kedua ada mengkaji hasil penelitian terdahulu ketika ada membandingkan hasil penelitian tersebut. Keempat ada menarik kesimpulan mengenai pengaruh geometri jalan terhadap keselamatan lalu lintas. Selanjutnya bab 4 yang akan dilanjutkan dengan teman saya. Silakan Mas. Langsung intinya saja Mas, jangan dibaca semua Mas, intinya saja. Tempat duduknya nah saya ya itu masih lebih ke konsep dasar geometri jalan raya merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan jalan raya yang berkaitan dengan antara elemen-elemen yang dibentuk ruas suatu daerah. Masih mas, titik dua, titik dua, titik dua mas. Naik. Ada analisis titik dua mas. Ada titik dua ada analisis elemen geometri jalan yang berdasarkan hasil dari berbagai jenis geometri secara lokal kepada berbagai elemen yang dibentuk keselamatan. Langsung aja Mas, langsung aja Mas, langsung ke intinya aja Mas. Ada elemen vertikal, jadi dua tiga elemen super elevasi. Bangsa tidak bisa dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Rasul. Selanjutnya 4.2.3 superelevasi. Superelevasi merupakan kemiringan melintang pada tikungan yang bertujuan untuk menyeimbangkan gaya sentrifugal kendaraan saat melintasi tikungan. Superelevasi dirancang agar kendaraan tetap stabil dan tidak keluar dari jalur ketika melewati tikungan dengan kecepatan tertentu. Selanjutnya ada jarak pandang. Jarak pandang merupakan jarak minimum yang diperlukan oleh pengemudi untuk melihat kondisi jalan di depan dan mengambil tindakan yang diperlukan, seperti mengurangi kecepatan atau menghentikan kendaraan. Dalam perencanaan jalan raya terdapat dua jenis jarak pandang yang harus diperhatikan, yaitu jarak pandang henti dan jarak pandang menyalip. Lanjut, 4.3 studi kasus evaluasi geometri jalan. Salah satu penelitian mengenai evaluasi geometri jalan dilakukan pada tikungan rawan kecelakaan di Jalan Simpang Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kondisi geometrik jalan pada tikungan tersebut telah memenuhi standar desain jalan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tikungan pada ruas jalan tersebut memiliki type full circle FC dengan kecepatan kendaraan sekitar 61 km per jam serta nilai superelevasi sebesar 2,34%. Berdasarkan hasil analisis menggunakan standar pedoman desain geometrik jalan PDGJ, nilai superelevasi tersebut masih berada dalam batas yang diperbolehkan sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi geometrik tikungan tersebut masih memenuhi standar desain jalan menurut Rahmadan 2024. 4.4 pengaruh geometri jalan terhadap keselamatan lalu lintas. Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa geometri jalan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tingkatan keselamatan lalu lintas. Jalan dengan desain geometrik yang tidak sesuai standar dapat meningkatkan potensi kecelakaan.
lalu lintas dikarenakan kondisi jalan tidak mendukung pergerakan kendaraan secara aman. Ada beberapa faktor geometri jalan yang dapat mempengaruhi kecelakaan, antara lain yang pertama radius tikungan yang terlalu kecil, yang kedua kelandaian jalan yang terlalu curam, yang ketiga supraelevasi yang tidak sesuai standar, dan yang terakhir jarak pandang yang terbatas. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kondisi geometrik jalan sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa desain jalan telah memenuhi standar keselamatan yang berlaku. Selanjutnya, bab 5 bisa dijelaskan oleh rekan saya. Mas Rama, monggo. Halo, Mas Rama. Dan untuk bab 5, kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil pembahasan mengenai geometri jalan raya yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian berikut. Yang pertama, pengertian geometri jalan dalam perencanaan jalan raya. Geometri jalan raya merupakan perencanaan bentuk fisik jalan yang mencakup alignmen horizontal, alignmen vertikal, serta penampang melintang jalan. Perencanaan geometri jalan dibutuhkan untuk menciptakan kondisi jalan yang aman, dan efisien bagi pengguna jalan. Dalam perencanaannya, geometri harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi topografi, karakteristik kendaraan, volume lalu lintas, serta kecepatan rencana agar jalan yang dirancang dapat memberikan tingkat pelayanan yang optimal. 2. Elemen utama dalam perencanaan geometri jalan raya. Elemen utama dalam perencanaan geometri meliputi alignmen horizontal, alignmen vertikal, superelevasi, penampang melintang jalan, serta jarak pandang. Alignmen horizontal berkaitan dengan bentuk pres jalan pada bidang datar yang terdiri dari bagian lurus dan tikungan. Sedangkan vertikal berkaitan dengan profil menanjak jalan yang meliputi tanjakan dan turunan. Superelevasi untuk menjaga stabilitas kendaraan saat melewati tikungan, sedangkan jarak pandang berfungsi untuk memberikan waktu dari pengemudi. Tiga, pengaruh geometri jalan terhadap keselamatan lalu lintas. Geometri jalan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat keselamatan lalu lintas. Desain geometri jalan yang tidak sesuai dengan standar dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Beberapa faktor yang sering terjadi menjadi dapat kecelakaan antara lain radius tikungan yang terlalu kecil, kelandaian jalan yang terlalu curam, elevasi yang tidak sesuai, serta jarak pandang yang terbatas. Oleh karena itu, perencanaan geometri jalan standar yang baku. 4. Evaluasi kondisi geometri jalan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil kajian dari beberapa penelitian terdahulu, evaluasi terhadap geometri jalan sangat penting dilakukan untuk mengetahui kesesuaian desain jalan dengan standar perencanaan yang baku. Evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan kondisi geometri jalan dengan standar seperti pedoman desain geometri jalan atau bisa dipersingkat DGDJ. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan atau peningkatan desain jalan sehingga keselamatan pengguna jalan dapat lebih terjamin. Saran dari kesimpulan di atas, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka beberapa saran yang dapat diberikan.
Satu, dalam perencanaan jalan raya perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap elemen-elemen geometri jalan raya seperti radius tikungan, orientasi, kelandasan jalan, serta jarak pandang agar sesuai dengan standar. Dua, instansi terkait diharapkan dapat melakukan evaluasi dan pemeliharaan serta kepala terhadap kondisi geometri jalan, terutama pada ruas jalan yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Tiga, penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan survei lapangan secara langsung untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai kondisi geometri jalan dan hubungannya dengan keselamatan lalu lintas. Yang terakhir, penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan faktor lain seperti volume lalu lintas, kondisi kendaraan, serta perilaku pengemudi yang juga mempengaruhi tingkat kecelakaan lalu lintas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.